Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Kita mau mengagungkan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami ada Tuhan, dimanapun kami saat ini mau memuji Engkau, mau menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami untuk memuji Engkau. Kami serahkan rangkaian ibadah kami Tuhan, dari mulai awal, pertengahan, pada akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku ingin menikmati, amin, pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu.
Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Glory, haleluya. Kau segalanya Tuhan, Engkau segalanya Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya.
tidak mau takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kami tidak mau susah sebab Roh Kudus hibur setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah El Shaddai. Berkat-Nya melimpah El Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita akan kembali bisa beribadah. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pagi hari ini kami boleh ada lagi kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Bapa hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Karena kami perlu akan kehadiranmu, perlu akan lawatanmu, perlu akan firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami serahkan waktu ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan seluruh pikiran kami, perasaan kami, dan bebaskan kami dari segala gangguan-gangguan yang ada. Supaya kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi jemaat-Mu Bapa. Terlebih urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap perkataan yang keluar datang daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin setiap kata, kalimat, dan keseluruhan daripada semua yang keluar lewat mulut bibir hamba-Mu ini datang daripada Engkau. Karena kami memerlukan Engkau, memerlukan firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Bapa, supaya benar-benar Engkau beracara, memegang seluruh sisa waktu ini, dan kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat pagi. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguh-sungguhnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan yang sangat istimewa. Di mana kita berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan penjelasan-penjelasan yang begitu gamblang. Selain kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita diberi warisan kerajaan sorga. Kita jadi anak-anak Allah. Maksud posisi yang sungguh sangat mulia, agung, dan ajaib bagi kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dan bukan hanya posisi dan kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi di dalam apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dari sejak awal, kita boleh melihat sesuatu yang berbeda. Kehidupan daripada orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, itu berbeda dengan mereka yang di luar pilihan Tuhan. Karena kita melihat begitu banyak hal yang melampaui akal kepikiran manusia terjadi kepada kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk kita. Kalau Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa pada waktu lalu yang dianggap oleh manusia mustahil, tapi sebagai orang-orang percaya Tuhan membawa anak-anaknya untuk mengalami hal-hal yang disebut mustahil oleh manusia, dan anak-anak Tuhan melampaui kemustahilan itu. Kita melihat banyak contoh di Alkitab, sebagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, melampaui apa yang terpikir dalam benak umat manusia.
Kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang sangat jelas, contoh yang sangat gamblang ketika bangsa Israel mau menyeberang Laut Kolsom. Tuhan membawa mereka untuk berhadapan dengan prajurit-prajurit Firaun dan tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada kesempatan untuk lari lagi. Di depannya sudah Laut Kolsom yang menghadang mereka. Itu satu hal yang mustahil. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Itu mustahil secara manusia, itu tidak mungkin bisa dilewati. Tapi Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada umat pilihannya untuk melihat bagaimana Tuhan membuat kemustahilan itu menjadi satu yang biasa dan dialami oleh umat Tuhan. Dan kalau kita melihat beberapa peristiwa di dalam perjanjian lama, bagaimana Sadra, Mesa, Abednego di dalam satu situasi di mana mereka dimasukkan ke dalam dapur api, logika manusia akan berbicara mustahil Sadra, Mesa, Abednego akan selamat. Mereka pasti akan hangus, bahkan sudah menjadi debu barangkali. Tetapi fakta dan kenyataannya kemustahilan itu di tangan Tuhan, di mana tangan Tuhan menyertai anak-anaknya, hamba-hambanya. Dan kemustahilan ini menjadi satu pengalaman di mana mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, tapi bagi anak-anak Tuhan itu tidak ada hal yang mustahil. Di dalam perjanjian baru bahkan Tuhan Yesus berbicara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam kitab Injil Markus kalau tidak salah di sana disebutkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, banyak lagi bagaimana Tuhan menyatakan kemustahilan bagi orang lain, tetapi bagi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun orang mengatakan mustahil, Yesus pernah menyatakan itu ketika Ia membangkitkan Lazarus. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Dan engkau akan melihat bagaimana kemustahilan bagi orang percaya. Kalau percaya, apa yang mustahil itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa menembus kemustahilan itu, mendobrak kemustahilan itu, karena percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, terlebih dalam waktu sekarang ini, di mana banyak orang berkata, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, bahkan cenderung kabar-kabar menakutkan ada di mana-mana. Keadaan dunia, ekonomi dunia, keadaan perang, keadaan bencana alam, keadaan pandemi penyakit khususnya COVID yang mengkhawatirkan orang-orang. Bahkan ada banyak orang yang kemudian menjadi jatuh, mustahil bangkit lagi. Dan barangkali di antara anak-anak Tuhan juga ada yang mengalami hal ini. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara melihat satu peristiwa yang kalau boleh dikatakan ini peristiwa akan menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita akan melihat apa yang mustahil itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Karena Tuhan menyatakan itu bukan mustahil bagi Tuhan. Dan itu bukan mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Para Rasul, pasal yang ke-12. Kitab Para Rasul pasal yang ke-12. Saya rindu agar kita benar-benar menikmati kebenaran firman Tuhan ini, karena sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai zaman murid-murid, dan sampai sekarang, apa yang dikatakan mustahil bagi orang percaya tidak mustahil, bisa terjadi. Mari kita membaca. Ini adalah peristiwa di mana
Petrus ditangkap oleh Herodes. Dan ketika ia ditangkap oleh Herodes dengan maksud untuk diadili, kemudian akan juga dihukum mati seperti Yakobus temannya yang sudah dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Petrus ditangkap, kita melihat apa yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4 lebih dahulu kita baca ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menangkap Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Tentu dengan maksud orang banyak pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat anti kepada rasul-rasul, dan ketika orang Yahudi anti, mereka akan mendukung tindakan Herodes, dan Herodes pasti akan membunuh Petrus seperti ia membunuh Yakobus. Ya, saudara-saudara, dalam ayat yang keempat ini sangat menarik. Ketika Petrus ditangkap, Petrus dijebloskan ke penjara di bawah pengawalan 4 regu. Berarti satu keamanan, satu penjagaan yang sangat kuat yang membuat Petrus tidak mungkin bisa melepaskan diri. Tidak mungkin Petrus bisa melarikan diri. Tidak mungkin teman-temannya menolong dia karena ada prajurit-prajurit yang menjaga dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini situasi yang sulit, yang mustahil terjadi, diizinkan Tuhan, dialami oleh Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan, sudah biarpun ditangkap, dijebloskan ke penjara, dirantai lagi, lebih gawat. Tidak ada daya sama sekali, mustahil bisa lepas, bisa selamat. Bayangannya adalah mungkin sebentar lagi dia akan dibunuh juga oleh Herodes. Tidak ada kesempatan. Dimasukkan ke penjara, dijaga sama 4 regu, dirantai di antara 2 prajurit. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itu satu keadaan yang sangat mustahil di pikiran manusia Petrus bisa terlepas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengizinkan kita dibawa pada situasi dan kondisi seperti Petrus dalam keadaan yang sulit. Mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan juga dalam keluarga, mungkin juga kesulitan dalam penyakit, dan mungkin dalam kesulitan banyak hal. Dan tampaknya keadaannya mustahil bisa beres, bisa diatasi. Sebagaimana Petrus. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara tidak kebetulan kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Dan ini seperti Petrus mengalami hal yang mustahil. Bahkan sudah terbayang barangkali akan ada hukuman mati yang akan dihadapinya pada beberapa hari lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi pada Petrus. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apapun
apapun yang terjadi dialami oleh Petrus, yang diizinkan oleh Tuhan, yang sekarang saudara-saudara alami, mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan terhadap apa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, seringkali hal yang mustahil itu harus kita hadapi. Untuk apa? Tuhan membawa kita dalam satu kesulitan yang kelihatannya tidak bisa ditolong lagi. Ada banyak pelajaran seperti yang saya katakan di awal tadi. Bangsa Israel dibawa kembali untuk menghadapi tentara Firaun pada situasi yang sulit dan kemustahilan bisa lolos dari tangan Firaun. Apakah memang Tuhan bermaksud untuk membiarkan bangsa Israel ditarik kembali atau dijadikan budak kembali di Mesir? Apakah Tuhan membawa orang Israel berhadapan dengan prajurit Firaun untuk mencelakakan orang-orang Israel? Tidak, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah mengeluarkan, Tuhan sudah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dia akan membawa bangsa Israel sampai ke tempat tujuannya. Tapi kenapa ia membawa waktu itu balik sehingga berhadapan dengan Firaun seakan-akan tidak ada harapan? Saudara, kita ingat janji firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11, firman Tuhan mengatakan, rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, dan rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi umat Tuhan pada waktu itu bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan membawa bangsa Israel berhadapan dengan tentara Firaun bukan untuk mencelakakan umat Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara pun sekarang ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengalami kesulitan, tidak ada harapan, percayalah kepada firman Tuhan. Mungkin kita diizinkan mengalami hal itu bukan untuk mengalami kecelakaan, kehancuran, tapi Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi apa maksudnya? Karena sulit sekali kita menghadapi saat ini. Maksud Tuhan, seperti kita ketahui, bangsa Israel melihat mujizat yang terjadi. Apa yang mustahil dilakukan manusia, Tuhan membuatnya nyata dan real, membuat kemustahilan itu diatasi, didobrak oleh Tuhan. Bangsa Israel bisa keluar, bisa berjalan di dasar laut Kolsom yang kering. Kemustahilan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemustahilan apapun yang saudara-saudara alami pada hari ini, pada saat ini. Kalau saudara percaya bahwa semua yang saudara hadapi akan bisa diatasi dalam waktu sekejap oleh Tuhan. Pegang firman Tuhan. Saya yakin kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dalam hal ini apa yang tercantum di dalam Kisah Rasul pasal 12 bukan satu kebetulan, tapi untuk memberikan kepada kita keyakinan kembali. Mungkin kita sudah lemah. Diingatkan kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan yang berjanji, kalau engkau percaya engkau akan melihat mujizat. Kalau engkau percaya, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Engkau percaya, maka engkau akan mengalami apa yang tadinya mustahil. Itu bisa diatasi dengan begitu mudah karena Tuhan campur tangan. Bapak Ibu lebih jauh. Jadi kita melihat dalam ayat yang 1:4 ini sesuatu yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di zaman perjanjian lama. Dan sampai hari ini saya percaya mujizat itu masih ada. Hal-hal yang mustahil yang sedang kita alami, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dan bagi kita orang percaya seperti Tuhan berbicara di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara tadinya berpikir mustahil, saudara bisa mengatasi kesulitan saudara. Mari pegang firman Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sempurna. Dan dia punya jalan. Dia punya hikmat yang tidak ada batasnya. Memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mari. Bagaimana cara Tuhan menolong ketika menghadapi kemustahilan itu? Mari kita baca lebih jauh. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima kita baca. Ayat yang kelima. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus menghadapi hukuman yang akan diterimanya dari Raja Herodes, dan satu keadaan yang mustahil, ini ada satu yang sangat penting yang harus kita renungkan. Di sini jemaat kemudian berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali dukungan umat Tuhan, orang-orang percaya ketika sedang ada teman, ada hamba Tuhan dalam kesulitan, tapi dengan kesatuan hati seperti jemaat di sini mendoakan Petrus. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini yang patut dilakukan oleh jemaat Tuhan, oleh umat Tuhan. Tak kala kita mendengar akan berita-berita, ada saudara kita yang sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Tampaknya penyakit itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita percaya, kita pegang firman Tuhan bahwa ada kuasa doa. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudaraku, penting sekali khususnya pada waktu-waktu saat ini. Di dalam keadaan situasi pandemi COVID yang begitu merajalela. Berita-berita yang membuat kita takut, menjadi horor bagi orang. Termasuk juga mungkin hamba-hamba Tuhan. Termasuk juga mungkin banyak orang-orang takut ketika mendengar si A, si B, si C meninggal karena COVID. Takut. Saudara-saudaraku, khususnya pada waktu-waktu sekarang ini, kalau saya boleh berkata, saudara-saudara semua harus mendukung hamba-hamba Tuhan dalam doa. Karena mereka harus melayani jemaat. Mau tidak mau, mereka harus melayani jemaat. Dan kita melihat apa yang terjadi. Saya mendengar berita yang sungguh membuat hati saya juga sangat sedih. Ada hamba-hamba Tuhan di kalangan KPDI saja, sampai hari ini hampir 200 hamba Tuhan meninggal. Hampir 200 orang hamba Tuhan di GPDI Indonesia. Itu hampir 200 yang meninggal karena COVID. Hampir, karena ada beberapa orang yang memang meninggal atau dipanggil Tuhan karena sudah lanjut usia, karena memang sakit yang lain. Tapi sebagian besar itu ada karena COVID. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan hamba-hamba Tuhan ini perlu dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan.
Tapi bukan berarti hanya hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa dengan tekun untuk saudara-saudara kita yang mungkin kita tahu, oh ia menghadapi masalah. Saya percaya dengan iman yang kita miliki, apa yang kelihatannya tidak mungkin seperti COVID ini, kita pikiran kita sulit, tidak mungkin diatasi. Ayo kita berdoa bersama-sama, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan melindungi hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar Tuhan melindungi semua orang percaya, agar Tuhan berkemurahan dengan negara kita. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia berfirman, semuanya jadi. Dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil Matius, mujizat bisa terjadi. Iman, kalau orang memiliki iman sebesar biji sesawi, dikatakan oleh Tuhan, gunung bisa pindah. Itu mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan, karena ini firman Tuhan. Dan saya diizinkan Tuhan pernah pergi ke tanah perjanjian. Bahkan dalam sebelumnya kita pergi ke tanah Mesir. Dan di sana ada sebuah gereja yang disebut gereja sampah. Dan bagaimana gereja itu bisa ada? Bagaimana orang-orang yang ada di situ, umat Tuhan yang ada di situ, kelompok umat Tuhan dan hamba Tuhan yang ada di sekitar tempat itu, yang beribadah di gereja itu, kemudian mereka menghadapi ancaman. Dan ancaman itu mengatakan, kalau kamu bisa membuat mukjizat, kamu boleh meneruskan ibadah di sini. Tapi kalau tidak, kamu harus pergi. Atau kamu tinggalkan iman kamu. Gunung ini harus digeser. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang-orang percaya di tempat itu kemudian berdoa kepada Tuhan. Berpuasa dengan tekun kepada Tuhan. Iman sebiji sesawi. Gunung bisa pindah. Dan apa yang terjadi? Memang gunung itu terbelah dua. Dan sampai hari ini ada tertulis dalam prasasti apa yang terjadi pada waktu itu. Dan sekarang di sana berdiri sebuah gereja yang besar. Oh haleluya. Apakah itu mustahil bagi Tuhan? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Itu firman Tuhan, bukan kata dari pendeta. Alkitab berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca lebih jauh. Ayat yang ke-6. Apa yang terjadi dengan Petrus? Sekalipun ia ada dalam penjara, dan dia menghadapi hukuman yang mungkin dan pasti bisa dipastikan bahwa dia akan mengalami seperti Yakobus. Tapi apa yang terjadi pada Petrus? Pada ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua rantai. Terbelenggu dengan dua rantai. Kiri kanan diikatkan, dirantai, hubungkan dengan dua prajurit yang menjaganya di kiri kanan. Nah, saudara-saudaraku, terus lebih jauh. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Di rantai, di tengah-tengah prajurit, di dalam sel penjara, di depan pintu dijaga. Nah, saudara-saudara, betapa ketatnya keadaan itu, hal yang tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, tapi Petrus tenang. Petrus tidur. Petrus tidur. Saudara, bolehkah saya bertanya, kalau saudara bisa tidur, artinya saudara apa?
tenang. Orang yang tidak tenang, gelisah, susah tidur. Tetapi Petrus tidak. Petrus tidur, Petrus tenang. Ini satu contoh bagi kita orang-orang percaya. Sekalipun kita menghadapi situasi yang sangat sulit, mari kita belajar dari Petrus. Serahkan itu sama Tuhan. Petrus tahu, Petrus percaya apa yang dia alami ada di tangan Tuhan. Sekarang pun kalau saudara-saudara mengalami situasi yang sulit, belajar dari Petrus. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Makanya Petrus tenang. Mari kita belajar. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita tenang daripada Tuhan. Kita serahkan hidup kita tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan satu rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin Dia. Hidup kita di tangan Tuhan. Hidup Petrus tahu, Petrus serahkan kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan berjanji pasti akan menepati. Tidak ada satu rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Rancangan Tuhan pasti baik bagi anak-anaknya, bagi setiap kita. Mungkin sekalipun kita mengalami kesulitan hari ini, tapi bukan untuk satu rancangan kecelakaan, tapi untuk rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu yang sudah kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh kita akan membaca ayat yang ke-7. Petrus begitu luar biasa. Dia dengan tenang bisa tidur. Kalau kita melihat masalah, kalau Petrus mungkin melihat sel penjara, Petrus melihat prajurit di kiri kanan, Petrus melihat rantai, pasti tidak ada harapan, takut. Nah, kalau kita melihat persoalan yang kita hadapi, pasti kita gentar. Wah, COVID. Waduh, ekonomi seperti ini. Bisnis saya bisa hancur lebur. Saya bisa bangkrut. Waduh, persoalan saya begitu berat. Kalau kita melihat persoalan, kita tidak akan tenang. Tapi Petrus tenang karena dia menyerahkan persoalan. Dia tidak melihat persoalan. Dia tidak melihat rantai yang mengikat dia. Dia tidak melihat prajurit yang menjaga dia di kiri kanan. Dia tidak melihat sel penjara yang sempit dan pengap yang dijaga dengan ketat oleh penjagaan 4 regu. Tidak. Petrus melihat di balik itu semua ada Tuhan yang selalu menyertai. Petrus pernah mengalami mujizat. Petrus pernah mengalami kemustahilan menjadi tidak mustahil. Tak kala ia berjalan di atas air. Mustahil manusia bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Mustahil. Tapi bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang tadi tidak bisa diatasi akan diatasi dengan begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ayat ke-7. Nah, disinilah hal yang luar biasa. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa belajar. Pertama, pertolongan Tuhan datang tiba-tiba. Petrus tidur.
tiba-tiba, tidak disangka-sangka, di waktu yang tidak diduga-duga, tiba-tiba malaikat datang. Saudara, tidak menutup kemungkinan kesulitan yang saudara hadapi, pertolongan Tuhan datang dengan cara yang tiba-tiba dan tidak saudara terpikirkan oleh saudara. Dan lebih jauh, bukan hanya tiba-tiba di waktu yang tidak disangka-sangka, tidak dipikirkan ada datang pertolongan. Enggak tahu dari mana, malaikat Tuhan datang. Tuhan mengirimkan penolong dengan cara-cara yang tidak lazim. Mungkin pertolongan datang terpikirkan, wah, orang-orang murid-murid, orang-orang percayanya menyerbu penjara, mendobrak penjara. Itu pertolongan yang terpikirkan oleh manusia. Tapi Tuhan tidak menolong dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi dengan cara Tuhan. Ingat cara Tuhan. Cara Tuhan bukan cara manusia. Cara Tuhan membelah laut Kolsom bukan dengan membuat bendungan, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bukan dengan cara-cara yang biasa, tapi dengan cara-cara yang di luar nalar akal, kemampuan, pikiran manusia sekalipun. Malaikat datang tiba-tiba. Saudara-saudara dikasih, berdiri dekat Petrus. Ruangan itu menjadi terang. Saya percaya terang yang ada barangkali tidak dialami oleh prajurit-prajurit. Dan ketika malaikat datang, prajurit-prajurit yang dirantai kiri, yang mendampingi Petrus pada waktu itu pun tidak sadar bahwa ada malaikat datang. Ketika malaikat berbicara kepada Petrus pun, kedua prajurit ini pasti tidak mendengar. Mereka mungkin berdiri tegak. Saya percaya pada saat itu prajurit tidak akan main-main. Mereka tidak mau jadi tidur atau lengah sehingga menyebabkan Petrus bisa lari, karena mereka takut dengan hukuman. Mereka pasti berjaga-jaga dengan hati-hati. Dan apa yang terjadi lebih jauh, ruangan itu menjadi terang. Dan Petrus dibangunkan oleh malaikat. Petrus terbangun. Kemudian bersama dengan terbangunnya Petrus, rantai yang mengikat Petrus gugur dengan sendirinya tanpa kunci. Terbuka dengan sendirinya. Mungkin kalau kita pikir kalau rantai jatuh pasti glumprang gitu ya. Dan orang lain yang di dalam ruangan itu pasti mendengar. Mungkin akan sadar. Tapi kenapa prajurit-prajurit tidak sadar? Dengan cara yang tidak biasa. Saudara, pertolongan Tuhan datang kepada saudara. Dengan cara Tuhan. Pada waktu yang tidak kita duga-duga. Dan dengan cara yang tidak biasa. Cara Tuhan. Jangan pikirkan macam-macam. Cara Tuhan akan melepaskan saudara daripada belenggu kemustahilan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mukjizat akan terjadi. Apa yang engkau pikir mustahil, engkau akan bangkit. Mustahil engkau akan sembuh. Mustahil engkau akan selamat. Mustahil engkau akan bangkit kembali. Mustahil engkau akan selesai masalah-masalah yang engkau hadapi. Mustahil di dalam manusia dan pikiranmu. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa bagi engkau tidak ada perkara yang mustahil. Satu peristiwa dalam perjanjian baru. Ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus, anaknya sakit. Seorang yang bukan
bangsa Israel. Dan ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dihina, dia diledek oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan orang ini sekalipun dia bukan bangsa Israel, ketika firman Tuhan sampai kepada dia, kalau engkau percaya tidak ada perkara yang mustahil bahwa anakmu akan sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, ketika firman Tuhan ini engkau dengar, siapapun engkau, ketika engkau mengalami kesulitan-kesulitan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengalami mujizat dan pertolongan yang ajaib. Mustahil, sudah sekian lama anaknya sakit, tidak bisa diobati. Tapi ketika ia percaya, kemustahilan itu ditembus, didobrak oleh iman daripada orang itu. Ya Tuhan, aku percaya. Sembuh anak itu. Saudaraku, ini waktu kasih karunia bagi engkau dan saya. Mari kita percaya kepada Tuhan sebagaimana firman-Nya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca lebih jauh dalam ayat ke-8 sampai dengan ke-11, ayo kita baca. Ayat 8 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Setelah mereka melalui tempat kawal, ikut aku berjalan mengikuti malaikat. Setelah mereka melewati tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, satu peristiwa yang ajaib yang terjadi, yang dialami oleh Petrus. Saya bisa membayangkan ketika Petrus dibangunkan oleh malaikat, ketika Petrus melihat rantai yang mengikat tangannya rontok. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan ketika ia berjalan melewati prajurit-prajurit yang menjaga di depan pintu penjara, kamar penjara, sel penjara itu, saya percaya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan ketika ia melewati kawal pertama, kawal kedua, sampai di pintu gerbang besi. Pintu gerbang besi terbuka dengan sendirinya. Petrus melihat itu. Dan mungkin dia. Nah, di dalam ayat-ayat ini dan ayat 11 mengatakan, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari tangan segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Tuhan menolong sampai tuntas. Petrus dibawa keluar dari penjara lewat kawal. Petrus memikir ini seperti mimpi, seperti penglihatan. Sangkanya seperti penglihatan, tapi ini fakta. Dia sadar tak kala ia sampai di luar, Tuhan menolong sampai tuntas. Bapak Ibu, ada satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 126. Mazmur 126 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, ketika
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti mimpi orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan Sion, ketika Tuhan melepaskan Petrus seperti mimpi, seperti dalam penglihatan, tapi itu fakta. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan bisa kita alami hari ini, saat ini. Saudaraku, percayalah kepada firman-Nya. Ini bukan waktu kebetulan, ini waktu kasih karunia buat kita. Ini kasih karunia bersaudara, anugerah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memiliki masalah mustahil bisa diselesaikan, milik penyakit mustahil bisa disembuhkan, miliki kehancuran mustahil bisa dibangkitkan kembali. Tuhan ada bersama kita, di tengah-tengah kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus bilang, percaya. Kita akan melihat apa yang mustahil itu diatasi dengan begitu ajaib oleh Tuhan untuk kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Amin Tuhan. dan semuanya jadi. Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Saudara, bagi Tuhan ajaib tidak ada perkara yang mustahil. bagiku. Apa yang mustahil yang kau hadapi? Percaya. Tuhan, Engkau Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. bagiku. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara-saudara semua. Tak ada yang Apapun tak persoalan saudara, mungkin bagimu. tidak ada yang bisa menolongku. Semua yang ku Semua sudah hancur, saksikan, semua tidak ada harapan. perbuatan tangan. Mari, ini waktumu. Tuhan, Kau Engkau mendengarkan ajaib firman Tuhan dan percaya. bagiku. Sebagaimana orang yang ditolong anak yang sakit. Sungguh ku Anaknya sakit. percaya, Kalau kau percaya, tiada yang dia berteriak, mustahil. ya Tuhan, aku percaya. Di saat Anaknya masih ada Saat ini, dalam saat hidupku, anugerah bagi engkau. Saat ini, saat anugerah bagi kita semua. sembuhkan sakitku, Engkau akan memulihkan keadaan, pulihkan menyembuhkan jiwaku. penyakitmu. Engkau akan Tuhan akan memulihkan keadaanmu, bisnismu yang hancur lebur, keadaan rumah tanggamu. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Angkat tanganmu yang ingin didoakan. Sembuhkan Bapa, kami sakitku, bersyukur dan berterima kasih pulihkan akan kebenaran jiwaku. firman-Mu Tuhan. Mujizat Firman-Mu adalah firman-Mu, masih Bapa. ada Kalau bagiku. hamba-Mu sudah selesai memberitakan ini, bukan berarti kuasa Tuhan berhenti bekerja. Justru saat inilah Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di antara mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapapun mereka, kiranya lawatan kasih karunia Tuhan menjadi bagian dan pengalaman hidup mereka. Jadikan mereka percaya kepada Engkau Tuhan karena firman-Mu. Dan biarlah mereka mengalami apa yang dulunya mustahil diatasi. Dengan pertolongan Tuhan itu diatasi dengan begitu mudah. Dengan cara Tuhan, waktu Tuhan yang begitu ajaib. Bapa, hamba menyerahkan mereka semua yang angkat tangan ke dalam tangan-Mu. Termasuk juga mereka yang tidak angkat tangan pada hari ini. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan, Engkau akan melawat dan menyembuhkan mereka. Kalau ada mereka yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga, Tuhan, tidak ada mustahil bagi Engkau memulihkan mereka semua. Dan kalau ada mereka
yang mengalami kesulitan ekonomi yang mustahil juga diatasi pada hari ini Tuhan. Kalau mereka berteriak, aku percaya Tuhan, pertolongan-Mu datang dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapa meteraikan firman-Mu pada setiap hati daripada orang-orang yang mendengarkan, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya mereka percaya dan tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Engkau ada, Engkau menyertai kami, bukan hanya sampai di sini, tapi sampai akhir zaman, sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi COVID dan kesulitan ekonomi, kiranya Engkau Tuhan akan menolong dan berkemurahan kepada bangsa kami. Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh staf yang ada, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, di tengah-tengah rongrongan dari orang-orang yang tidak baik melanda mereka, melanda bangsa kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah mengadakan pemerintahan dan negara ini. Engkau sudah memilih pemimpin-pemimpin kami, Presiden Jokowi dan seluruh staf yang ada sampai dengan daerah. Di tangan-Mu lah mereka Bapa. Lindungilah mereka, sertai mereka, dan lindungilah bangsa kami. Bawa kami lepas daripada semua kemelut dan kesulitan ini. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Engkau juga akan memberkati seluruh kehidupan daripada umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan di hari-hari mendatang, yang membuka warung, membuka toko, membuka usaha, pabrik ataupun juga yang bekerja, Tuhan, Engkau peliharakan kami sebagaimana janji. Terima kasih Tuhan, sehingga walaupun di dalam kesulitan, kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong hamba-hamba-Mu. Bapa, lingkupi kami umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pandemi COVID, penyakit apapun yang merajalela tidak akan menjamah umat Tuhan dan juga bangsa kami dan negara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu juga bersyukur. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang setia beribadah, setia memberi persembahan-persembahan mereka. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka boleh mengalami akan kasih setia Tuhan, janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan hamba juga menyerahkan bila Tuhan juga akan membalas mereka dengan setia memberikan persembahan apapun. Persembahan biasa, persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan perpuluhan. Tuhan membalas mereka dengan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari silakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita di dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.